Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi uswatun hasanah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan dan kesehatan sehingga kita melaksanakan kegiatan kita bisa secara maksimal dan kita bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan. Dan mudah-mudahan selama kita melakukan aktivitas, baik itu amal ibadah kita pada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga aktivitas keduniaan kita, maka kita selalu mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah sebagai uswatun wa qudwatun hasanah buat kita semuanya. Rasulullah adalah idola kita yang kita jadikan sebagai tumpuan harapan kita. Kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari tidak berguna lagi harta, pangkat, jabatan. Al-yaumu la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak berguna lagi harta, pangkat, jabatan kecuali kita datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bersih, dengan amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, sahabat TVmu dimanapun Anda berada, saat ini kita dalam pengajian Sirah Nabawiyah. InsyaAllah pada episode kali ini kita mendiskusikan tentang nasab dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab ini dijelaskan bahwa ada 3 bagian tentang bagaimana nasab ataupun keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian yang pertama disepakati kebenarannya oleh pakar biografi dan nasab itu sampai ke Adnan. Yang kedua adalah bagian yang kedua diperselisihkan di antara para pakar, itu antara nasab sampai kepada Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ibrahim, yaitu adalah ayah daripada Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian yang ketiga adalah bagian yang sama sekali tidak diragukan, di dalamnya ada hal-hal yang sangat penting yang harus kita ketahui, yaitu Ibrahim ke atas sampai Nabi Adam. Tentunya bahkan bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, bahkan semua manusia itu kita berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Karena Adam adalah manusia dan sekaligus nabi yang pertama yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian pertama bahwa Nabi Muhammad SAW dapat kita ketahui dan kita baca dalam kitab ini, Muhammad bin Abdullah. Jadi Muhammad anak dari Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib juga dinamakan, yaitu nama lainnya adalah Syaibah bin Hashim atau Amru bin Abdul Manaf bin Qusay, bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Cikal, menjadi cikal bakal kabilah. Jadi bin Fihr ini adalah di mana ini disinilah muncul daripada kelompok atau kabilah Quraisy. Di sini cikal bakal yang dinamakan pada silsilah yang bernama Fihr ini, daripada nasab Rasulullah SAW ini merujuk kepada kabilah. Dinamakan nanti suatu kabilah, yaitu bernama kabilah Quraisy. Kemudian Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar
bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Inilah pendapat bagian yang pertama bahwa Rasulullah SAW silsilahnya atau nasabnya bersambung sampai Adnan. Sahabat TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian yang kedua adalah Adnan dan seterusnya, yaitu bin Udad bin Humaisa bin Salman bin Aus bin Baus bin Kimwal bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Haza bin Baldas bin Yadaf bin Tabikh bin Jahim bin Najish bin Makhi bin Ain bin Abqar bin Ubaid bin Adda'a bin Hamdan bin Simbar bin Yasrib bin Yahzan bin Yalhan bin Ar-Ra'wi bin Aid bin Daishan bin Aishar bin Afnad bin Aihan dan bin Muqsir bin Nahiz bin Zarih bin Sumay bin Muzai bin Iwadah bin Aram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Inilah bagian yang kedua silsilah dari Rasulullah SAW. Sahabat TVmu yang dirahmati Allah, adapun bagian yang ketiga dapat kita lihat dalam kitab ini, yaitu Ibrahim dan seterusnya, yaitu bin Tarih bin Nahur bin Sar'u atau bin Saruh bin Ra'u bin Falah bin Aibar bin Salah bin Arfakhshar Al-Fakhshar bin Syam bin Nuh bin Lam bin Matawshalah bin Akhnukh atau Idris alaihissalam bin Yar bin Mahlail bin Qainan bin Yanisha bin Saiz bin Adam alaihissalam. Inilah sahabat TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan dari tiga komponen pendapat daripada nasab dan keluarga Rasulullah SAW, dapat kita lihat bahwa pendapat yang ketiga bahwa segala keturunan umat manusia itu bertumpu atau bertumpu kepada Adam alaihissalam. Tentunya kita adalah berasal dari Nabi Adam, karena Nabi Adam adalah manusia dan Rasul pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, yang kedua, setelah kita berbicara dan menjelaskan tentang bagaimana keturunan ataupun nasab Rasulullah SAW, yang kedua kita berbicara tentang keluarga Nabi. Keluarga Nabi secara detail ataupun secara individu. Bahwa keluarga Nabi Muhammad SAW dikenal dengan sebutan keluarga Al-Hashimiyah, yang dinisbatkan kepada kakeknya Hashim bin Abdul Manaf. Maka oleh karena itu, dalam istilah lain sering dinisbatkan atau sering diistilahkan bahwa Rasulullah SAW adalah yaitu keturunan daripada Bani Hashim, karena kakeknya bernama Hashim bin Abdul Manaf. Sahabat TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hashim adalah kakek daripada Rasulullah SAW. Di Hashim adalah sebagai seorang pemegang urusan air Zam-Zam yang berada di Makkatul Mukarramah. Sahabat TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan pada segmen yang pertama ini bahwa Hashim adalah ayah daripada Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib adalah ayah daripada Abdullah, dan Abdullah adalah ayah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad Rasulullah. Jadi inilah kira-kira sahabat TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada segmen kali ini diskusi kita akan melanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Menemani waktu menjelang berbuka